Ditanya cawapres, bilangnya setia ke PDIP. Ditanya dukung Prabowo, katanya loyal pada partai dan ketua umum. Ditanya urus SKCK, katanya nggak pernah diurus. Ditanya pindah Golkar, katanya masih di sini nggak kemana-mana. Mas, lelaki itu yang dipegang kata-katanya, sekali dusta nggak akan ada yang percaya. Memastikan jika terpilih, Anda akan bekerja sebagai wali kota sampai selesai masa tugas 5 tahun? Insya Allah sampai selesai. Pertanyaan yang sama juga pernah ditanyakan. Pilkada belum selesai, Mbak, masa mau mikir gubernur atau pilpres? Enggak lah. Pertanyaan itu sempat saya tanyakan ke ayah Anda ketika masih menjadi wali kota Solo menuju gubernur. Kemudian setelah itu gubernur menuju presiden. Jawabannya hampir sama-sama mirip, Mas. Kemudian ternyata kita lihat kenyataannya berbeda. Apa menurut Mas Gibran gaya komunikasi seperti itu, apa yang bisa ditarik atau dipelajari dari gaya komunikasi yang hampir mirip ini? Gibran didamprat emak-emak. Lelaki itu, Mas, sekali berdusta tidak akan dipercaya. Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden. Masih adakah rakyat Indonesia yang percaya dan mau memilih Gibran? Sementara telah berkali-kali rakyat Indonesia dibohongi oleh Gibran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Indonesia News TV. Para sobat, ada emak-emak yang damprat Gibran. Emak-emak ini sepertinya mewakili suara hati rakyat Indonesia yang tak mau dibohongi. Berkali-kali bohong. Bayangkan para sobat, kalau cuma sekali bohong, oh mungkin khilaf. Ini berkali-kali. Kata mama ini mungkin ada sekitar 4 kali bohong. Menurut mama, barangkali lebih dari itu. Tapi yang dipotret oleh mama ini minimal ada 4 kebohongan. Apakah rakyat Indonesia mau terus-menerus dibohongi? Apakah rakyat Indonesia mau menjadikan orang seperti ini pemimpin? Admin setuju dengan dampratan emak-emak ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi kita semua rakyat Indonesia supaya tidak menjadikan orang ini sebagai pemimpin. Jangan sampai seorang pemimpin, seorang wakil presiden tukang bohong. Ditanya cawapres, bilangnya setia ke PDIP. Ditanya dukung Prabowo, katanya loyal pada partai dan ketua umum. Ditanya apakah mau maju sebagai cawapres, Gibran mengatakan tegak lurus dengan PDIP. Ditanya apakah mau masuk dalam koalisi Prabowo, dia menjawab setia pada Megawati PDIP. Bayangkan para sobat, kok bisa ya? Terus terang gitu loh. Kok terucap kebohongan seperti itu? Pantas mak-mak ini marah. Kok bisa kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya orang tua kita, ayah ibu kita, kalau kita berbohong, pastilah dimarahin. Tapi ini kok sepertinya nggak punya beban ya. Kebohongan, kedustaan, nggak punya beban. Kalau saya itu dosa, kalau saya membohongi rakyat itu salah, kok nggak ada ya? Apa jangan-jangan bapaknya orang ini ya? Bapaknya bocil ini juga suka bohong ya? Tolong dijawab para sobat. Ditanya urus SKCK, katanya nggak pernah diurus. Ditanya pindah Golkar, katanya masih di sini nggak kemana-mana. Mas, lelaki itu yang dipegang kata-katanya, sekali dusta nggak akan ada yang percaya. Ditanya cawapres, bilangnya setia ke PDIP. Ditanya dukung Prabowo, katanya loyal pada partai dan ketua umum. Ditanya urus SKCK, katanya nggak pernah diurus. Ditanya pindah Golkar, katanya masih di sini nggak kemana-mana. Mas, lelaki itu yang dipegang kata-katanya, sekali dusta nggak akan ada yang percaya. Saking kesalnya emak-emak ini karena bohongnya nggak cuma sekali, diulangi. Bahkan ada 4 kali bohong baru menurut emak-emak ini. Kalau kita lihat jejak digital bocil ini lebih banyak bohongnya. Sampai emak-emak ini mendamprat
Kalau kau seorang laki-laki, sekali berdusta tak akan ada orang yang percaya lagi. Pertanyaannya adalah, apakah warga negara Indonesia masih mau memilih bocil ini yang telah berkali-kali berbohong pada rakyat? Saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar. Saya sangat mengapresiasi hasil Rapimnas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Dalam hitungan hari ketika ditanya wartawan apakah mau bergabung dengan Golkar, si bocil ini tidak mengaku, bahkan mengatakan akan tegak lurus bersama PDIP. Tapi lihatlah ini para sobat, dia bergabung kepada Golkar dan berkhianat kepada partai yang telah mengusungnya, berkhianat kepada partai PDIP yang menjadikannya dia sebagai wali kota Solo. Apakah yang merasa dibohongi hanya rakyat? Tidak. Lihat ini, indeks harga saham gabungan dan rupiah jeblok. Pasar dinilai merespon deklarasi Gibran jadi cawapres Prabowo. Indeks harga saham gabungan jeblok, rupiah melemah. Karena apa? Karena pasar menyambut negatif pengangkatan bocil dengan cara yang tak wajar melalui bantuan Pamanda, Ketua MK, untuk diloloskan menjadi bakal calon wakil presiden. Saya berharap Mas Gibran beranilah membuat surat pengunduran diri dan mengembalikan KTA ke DPC PDI Perjuangan. Sehingga menghormati Mbak Mega sebagai ketua umum yang punya hak prerogatif memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasi jadi wali kota, dari wali kepala daerah inilah persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu mohon dengan sangat hargai dan hormati Mbak Mega yang telah memberikan rekomendasi dengan cara yang santun itu mengembalikan KTA ke DPC dan membuat surat pengunduran diri dari PDI Perjuangan. Walah cil, bocil sudah mendaftar di KPU tapi belum mengundurkan diri dari PDIP, belum mengembalikan kartu atau KTA, kartu tanda anggota PDIP. Lagi piye cil? Piye gitu loh. Walaupun admin bukan pendukung PDIP, sama sekali nggak suka dengan partai Kebo, tapi alangkah baiknya Gibran ini berani untuk menghadap Megawati, pamit baik-baik, dan menyerahkan KTA-nya. Bukankah masuknya dulu baik, dibantu menjadi wali kota, kok tiba-tiba dengan seenaknya seperti kabur meninggalkan PDIP begitu saja. Sampai-sampai Pak Kumis ini ketua PDIP Solo seperti mengiba-iba, mbok yao sopan dikit, mengembalikan KTA-nya, pamit baik-baik. Ya wis, sak karepmu bocil Gibran, rakyat Indonesia menjadi tahu siapakah kau sesungguhnya. Biar rakyat tahu, tidak lagi memilih seorang pemimpin yang suka bohong dan suka berdusta, bahkan menjadi pengkhianat partai yang telah membesarkannya. Bagaimana pendapat para sobat? Silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.